Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Keuangan yang saya hormati, salam kenal Pak. Saya Elviana dari Jambi. Ringkas saja tentang efisiensi Pak. Itu kan sudah dilaksanakan sebelum Bapak jadi Menteri. Kalau pengamatan saya setuju gitu Pak. Bapak mulai membongkar, ada dana yang ditabung. Satu persatu kita mulai tahu. Namun kalau menurut saya Pak, dibiarkan ini lama itu juga tidak baik bagi daerah. Tadi untung Bapak singgung bahwa Bapak mendorong desentralisasi kembali. Kalau sekarang kan dananya dikelola oleh kementerian, diatur oleh Inpres. Nah, kalau Inpres Pak, itu sudah pasti anggarannya dikelola oleh kementerian. Yang menang tender pasti nggak orang daerah Pak. Dari sisi situ saja sudah terjadi penurunan ekonomi di daerah. Yang kedua, mungkin Bapak secara politik juga harus mulai bukan pelajari yang memahami kondisi politik ekonomi di negara kita, Pak. Ketika anggaran itu dipegang oleh kementerian, pertama kan dibahas di DPR, Pak. Saya beri contoh beasiswa KIP aja, yang gampang-gampang aja. Semenjak itu dibagi persen itu, Pak. 50% dikelola oleh komisi terkait, 50% baru dioper ke daerah. Ketika di komisi itu tidak ada anggota DPR RI Dapil Jambi misalnya, soal beasiswa PIP aja, dulu ada orang Jambi di sana, langsung dibagi dua, banyak al dapat. Tetapi ketika tidak ada politisi yang ikut membahas anggaran di komisi itu, maka itu langsung down, Pak. Nah, itu jeleknya kalau sistem impres ini, sistem sentral ini kembali dipertahankan. Saya mohon kepada Bapak dengan segala kebijakan, segera ciptakan model, kembalilah anggaran ini dikembalikan desentralisasi. Jika perlu, Bapak menjadi pengetua utama, desentralisasi itu tumbuh zaman Purbaya. Nah, itu makin sayang kalau Pilpres Bapak presidennya sekarang, Pak. Enggak, itu gambaran betapa harapan masyarakat ya tertumpu kepada Menteri Keuangan yang sekarang, termasuk kami-kami anggota DPD Komite 4 ini, Pak. Jadi cukuplah sampai 2025 ini saja efisiensi itu dalam waktu sesingkatnya seperti apa model sehingga kepala daerah juga tidak lagi memendam uang, lambat membangun. Kita kan heran juga, Pak. Pilkada 50 miliar, 80 miliar, bupati punya duit, gubernur punya duit. Ya kan macam-macam pikiran kita. Rupanya didepositokan selama ini selama ini gitu. Jadi seperti apa model sehingga transfer ke daerah ini kembali desentralisasi itu makin kuat. Yang kedua Pak, saya menitipkan satu persoalan ekonomi rakyat. Ya, 2015 Pak, sewaktu menterinya masih Pak Bambang Brojonegoro, saya waktu itu masih di Komisi 11, kita menciptakan pinjaman modal usaha ke ibu-ibu rumah tangga Pak. Diberi pinjaman tanpa agunan. Minjam 2 juta, angsuran per minggunya 50.000. Kita apresiasi luar biasa ke PT PNM, sebuah BUMN di bawah Menteri Keuangan. Itu jalan gitu Pak. Nah, Pak, akhir-akhir ini eh, yang Umi Mekar yang tadi disebut oleh saudara Cerin itu, Pak. Iya, di bawah pusat investasi pemerintah. Nah, terjadi pembiaran di masyarakat gitu, Pak. Ketika mau Pilpres 2024, ada desakan agar menambah jumlah nasabah tanpa ada kontrol dari pemangku jabatan. Jadi sekarang yang terjadi itu, Pak Menteri, masyarakat terjerat dengan pinjaman dari berbagai sektor. Jika sekiranya yang dibiarkan itu, yang dimodalin itu hanya PT PNM yang resmi di bawah Menteri Keuangan, harapan saya seperti itu Pak Menteri. Pak Menteri. Jadi keinginan saya, karena saya ikut mengikuti di lapangan, Senin ibu-ibu emak-emak itu bayar hutang ke PNM. Selasa bayar ke PT Amarta. Rabu bayar ke PT MBK. Jadi sepanjang waktu, sekarang boleh deh, kalau ini nggak dihentikan, ini akan terjadi ledakan kemiskinan luar biasa di daerah. Semua rumah itu punya hutang. Ketika mereka ingin sedikit saja minjam kur, mereka tidak bisa Pak Menteri. Aturannya mereka setelah minjam PNM yang hanya 2 juta, 3 juta sampai maksimal 10 juta itu, mereka dilarang minjam kur. Nah, yang paling fatal itu sekali lagi
kok Menteri Keuangan membiarkan banyak betul. Isinya memang dari OJK gitu Pak. Lembaga pembiayaan itu janganlah rakyat itu menjadi pasar gitu Pak. Sekarang menjadi pasar, minjam 10 juta, kadang-kadang dikasih bonus tuh Pak. Saya hanya fokus, saya maunya PNM resmi di bawah pemerintah, tambah modal, dan jangan sebesar itu bunganya Pak. Minjam 50.000, angsurannya sebulan, seminggu minjam 2 juta 50.000. Sekarang sudah sampai 10 juta, megang angsur 375.000 seminggu. Nah, tambah dengan Amarta, semua lembaga keuangan yang diizinkan OJK ini berkeliaran ke rumah-rumah masyarakat. Ngasih bonus, ngasih ini, ngasih ini. Jadi perceraian meningkat. Iya Pak, bunuh diri. Iya Pak, mereka bilang pinjaman Pancasila. Karena dulu memang diwajibkan baca Pancasila, baca doa, jadi nasabah. Awal itu tertib sekali, karena kami Komisi 11 waktu itu mendukung, kita ikut merumuskannya. Tetapi kesininya terjadi pembiaran pemodal-pemodal masuk ke dapur-dapur rakyat, ibu-ibu rumah tangga memberi pinjaman. Harapan saya, jika kita punya uang Pak, tolong diputihkan itu Pak, pinjaman PNM itu. Nol kan, mungkin nggak sampai 5 triliun, nolkan pinjaman PNM Umi Mekar itu, tata kembali, beri modal PT PNM, sehingga tidak, sekarang kan di KBRI kan Pak, makin liar ini. Diberikan ke BRI, ya BRI masuk, holding. Kembalilah dia ke terah semula, dikelola oleh PT PNM di bawah Menteri Keuangan, hanya orang yang benar-benar mau berusaha, tidak bisa minjam ke bank karena tak punya agunan, jadi tidak bankable. Gitu Pak Menteri. Senang bisa menyampaikan ke Pak Menteri siang ini, kalau terjadi dulu tuh Pak, Presiden memerintahkan nasabah harus nambah 17 juta. Itu siapapun yang duduk di warung mak-mak tuh Pak dipinjamin. Jadi kenapa tidak yang sehat dinaikkan pinjamannya gitu. Jadi gitu Pak Menteri, semoga Bapak tersentuh hatinya. Memperlancar masuk surga Pak. Ya, putihkan itu hutang PNM. Saya nggak yakin 5 triliun nggak habis itu. Stop Amarta, maaf ya kalau ada perusahaannya. Stop lembaga pembiayaan di luar yang dikontrol oleh Menteri Keuangan. Kembalikan rohnya kepada memberi bantuan modal usaha kepada ibu-ibu rumah tangga yang tidak ngerti ke bank, tidak punya agunan. Terima kasih Pak Menteri. Satu pertanyaan tadi dari semuanya adalah adjustment apa? Peningkatan TKD, penyesuaian TKD seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong. Mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, ada yang 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka. Kok boleh kan? Ya, saya nggak tahu kalau itu boleh kan ngomong angkatannya. Oh, oke ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya itu daripada bapak-bapak ibu ngomong-ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan bapak-bapak ibu seperti apa ini supaya kedepannya lebih rapi. Jadi itu, tapi gini, saya ditanya, ini emang menjadi apa salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu. Harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang main uang-uang yang nganggur habisin semuanya jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas
pimpinan-pimpinan saya di atas ada banyak kan tuh bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak usah curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah let's say mendekati sekarang 5,6 lebih kan tebakan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Ya. Tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatannya kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir triwulan pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa eh, eh, alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong tadi. Oh, jatah kur sudah habis itu yang tadi kan. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan krim, jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh itu main-main dia bank mana Ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat dan Antara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. Jadi bukan kemarin tukur. kami di Sumatera Barat, kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang, termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan, waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke benda itu ya. Terutama BRI, Pak. Jadi nggak paham sampai ke pinca yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi KUR itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini, Masih Pak. ada 60 Kan kita triliun. paham bahwa KUR itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kuota subsidi ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta, kayaknya pakai agunan tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja itu kira-kira. Yang pinjaman-pinjaman nggak jelas itu harusnya memang OJK yang menghandle. Kami nggak punya tangan ke sana dan PT PMN itu di bawah BRI bukan di bawah kami. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami
Nanti kami panggil BRI-nya sama PMN-nya suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa di reorder lagi perusahaan-perusahaan sehingga banyak tukang pinjam yang nggak jelas itu. Kita beresin tuh, Bu. Iya, Bu. Ya, rakyatnya mesti hati-hati kalau pinjam utang, kalau ngutang juga, Bu. Tapi kita akan panggil mereka apa yang terjadi dan gimana cara memperbaikinya.